Shalom, saudara-saudara yang kasih, selamat sore. Matius 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Pernyataan Tuhan Yesus ini menimbulkan rasa ingin tahu. Sebetulnya siapa yang disebut miskin di hadapan Allah itu? Ya, siapa? Rata-rata orang di dunia ini, saudara, hidupnya normal, biasa-biasa saja. Ya, ini mayoritas kelas menengah. Kemudian ada sebagian kecil yang luar biasa. Nama mereka ada di Hall of Fame, ada di Record Muri, ada di Guinness Book of the Record, ada di Forbes sebagai orang terkaya, 50 orang terkaya di dunia, dan sebagainya. Kemudian ada juga segolongan orang yang memang gagal dalam segala hal, tidak berhasil, menjadi orang terpinggirkan. Terus dari tiga golongan ini, yang mana yang disebut miskin di hadapan Allah? Saudara, kriteria kemiskinan di hadapan Allah memang beda dengan kriteria kemiskinan kita. Ya, jadi kalau menurut kriteria kemiskinan Allah, sebetulnya semua orang itu miskin di hadapan Allah. Dalam Roma 3 ayat 23 ditulis begini: karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah ini menyebabkan semua orang miskin di hadapan Allah. Sayangnya orang tidak merasa dirinya miskin di hadapan Allah. Siapa? Semua orang. Dalam Wahyu 3 ayat 17, Tuhan berkata kepada orang Kristen ini, pada jemaat di Laodikia, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Kerasanya kaya, kerasanya berkecukupan, kerasanya sudah mapan. Tapi Tuhan bilang, kamu tidak tahu bahwa kamu itu miskin di hadapan aku. Di hadapanku kamu itu melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara, kenapa? Karena kehilangan kemuliaan Allah. Ya, segala kemewahan yang diberikan oleh dunia ini, yang kita kenakan di badan kita, atau segala kemiskinan yang diberikan oleh dunia ini, semuanya tidak bisa menandingi apa yang hilang dari kehidupan manusia. Kemuliaan Allah yang Allah kenakan pada manusia pada waktu mereka belum berdosa. Pada waktu manusia ini berdosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah dan tidak ada satupun pemberian dunia ini yang bisa menggantikan kemuliaan Allah itu. Itu sebabnya miskin di hadapan Allah. Masalahnya adalah banyak orang pertama tidak sadar bahwa dia miskin di hadapan Allah. Dia tidak punya apa-apa di hadapan Allah, tak berdaya di hadapan Allah, banyak orang tidak sadar. Jadi bagaimana agar bisa dientaskan dari kemiskinan di hadapan Allah, menjadi orang yang berbahagia? Saudara, Tuhan berkata kepada jemaatnya, orang-orang Kristen yang merasa tidak miskin di hadapan Allah, dan juga orang-orang bukan Kristen yang tidak paham bahwa mereka miskin di hadapan Allah. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, yaitu iman, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, yaitu perbuatan kebenaran, agar jangan kehilangan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat urapan Roh Kudus. Ya saudara, ketiga hal ini penting. Ada iman, ada perbuatan baik, urapan Roh Kudus, dan itu hanya dapat di dalam Allah. Bagaimana caranya? Pertama, sadarlah bahwa kita itu miskin di hadapan Allah. Sadar. Bagaimanapun juga keadaan kita sekarang ini, sadar bahwa kita itu miskin di hadapan Allah. Dan yang kedua, dengan rendah hati datang kepada Allah. Dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-23 ditulis gini, orang miskin
berbicara dengan mohon. Pernah nggak kita berdoa dengan memohon-mohon kepada Allah? Kalau kita sadar bahwa kita adalah miskin di hadapan Allah, maka kita akan berdoa dengan memohon-mohon di hadapan Allah. Kalau kita berbicara dengan memohon-mohon kepada orang yang di dunia ini, kata Amsal, orang kaya menjawab dengan keras. Tapi kalau Allah menjawab dengan pelan, dengan tangan terbuka. Apa kata Allah? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sadar kemiskinannya. Karena merekalah, engkaulah yang mempunyai kerajaan surga. Saudara-saudara, kalau kita punya kerajaan surga, barulah kita ini tidak miskin lagi di dalam Tuhan. Ya, mari kita sadari keadaan kita di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan mari kita bersikap dengan tepat di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin.